warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Yulia, NPM 20100101334 dari kelas 4A reguler pagi Banjak Baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding yang telah saya buat untuk pemrograman berbasis objek menggunakan aplikasi NetBeans ID 8.2. Nah, di sini saya juga nanti akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kelas, objek, atribut, metode, dan juga konstruktor. Nah, di sini ada kelas. Apa sih kelas? Kelas itu adalah suatu perancangan umum atau gambaran umum dari sebuah objek. Nah, kelas ini juga merupakan blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Kelas lalu diawali dengan tanda kurung kuraba buka dan diakhiri dengan tanda kurung kuraba tutup. Di sini saya sudah membuat kelas yang saya beri nama data diri. Selanjutnya ada objek. Nah, apa sih itu objek? Objek adalah hasil pembentukan dari sebuah kelas. Bisa dibilang juga objek ini adalah hasil nyata dari pengolahan sebuah kelas. Nah, objek sendiri terletak di bagian main class atau di program utama. Di sini contohnya saya mempunyai dua objek dengan nama data 1 dan juga data 2. Nah, objek ini juga berisikan inputan yang akan dipanggil nanti saat kita menjalankan program yang telah dibuat. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah atribut. Nah, atribut ini sama halnya dengan variabel. Variabel sendiri adalah karakteristik dari suatu kelas. Nah, jadi kan di sini nama kelas saya atau kelasnya adalah kelas data diri. Nah, biasanya kan data yang diperlukan untuk mengisi data diri ini kayak nama, tempat tanggal lahir, umur, alamat, pekerjaan, status, dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan atribut nama, umur, pekerjaan, dan juga alamat. Jadi saya di sini menggunakan 4 atribut dan menggunakan tipe data string. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Nah, apa sih metode ini? Metode ini adalah sebuah program yang berada di luar main class atau di luar program utama. Nah, program utama yang saya maksud di sini adalah ini. Jadi metode ini berada di luar program utama. Nah, sebenarnya apa sih fungsi metode dan tujuan metode sendiri? Sebenarnya metode ini merupakan suatu program yang kompleks yang membuat bentuk-bentuk kecil dapat digunakan secara berulang kali. Jadi kita tuh tidak perlu mengetikkan kode yang sama berulang kali jika kita ingin menampilkan output yang sama secara berulang. Itu penjelasan sedikit mengenai metode. Selanjutnya akan saya jelaskan di sini mengenai konstruktor. Nah, konstruktor ini sebenarnya adalah bagian dari metode. Di sini saya memberi nama metode konstruktornya yaitu data diri. Jadi sebenarnya ini saya samakan dengan nama yang ada di kelas yaitu data diri. Di sini saya masih menggunakan tipe data string untuk semuanya dan atributnya ada input nama, input umur, input pekerjaan, dan input alamat. Nah, mengenai parameter, di sini kan dituliskan metode konstruktor dengan parameter. Di sini saya menyamakan dengan nama yang ada pada kelas. Ciri konstruktor sendiri sebenarnya adalah jika kita menjalankan kelas, maka dia setidaknya akan terpanggil 1 kali ke dalam output. Nah, jadi sebenarnya saya di sini belum mengetikkan sistem outprintln-nya, tetapi saya sudah mengetikkan sistem outprintln-nya pada metode konstruktor ini. Jadi dia setidaknya nanti akan terpanggil 1 kali ke dalam output ketika kita menjalankan kelas. Kemudian kita coba jalankan. Nah, setelah dijalankan dia akan menampilkan output sebagai berikut. Ini hasil outputnya akan sama seperti data yang kita isikan di bagian main class. Di sini ada namanya Kim Sok Jin, umurnya 30 tahun, pekerjaannya manajer
manajer akuntan, kemudian alamatnya di Banjarmasin, dan data 2 pun sama, ada namanya Minunggi, umurnya 29 tahun, pekerjaannya manajer pemasaran, dan alamatnya adalah di Banjarbaru. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri dari konstruktor. Dia akan terpanggil setidaknya 1 kali ketika kita menjalankan kelas. Padahal di sini di main kelasnya saya belum mengetikkan sistem outprinting-nya, tetapi dia sudah muncul karena sudah terpanggil setidaknya 1 kali ke dalam output. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kelas, objek, atribut, metode, dan juga konstruktor. Tidak ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.